Pada pekan keempat Hukum Administrasi Negara, kita akan membahas organisasi pemerintahan dan kewenangan. Materi ini penting karena legalitas tindakan administrasi selalu bergantung pada siapa yang bertindak dan dari mana wewenangnya berasal. Saat sebuah keputusan atau tindakan pemerintah dinilai sah atau tidak, pertanyaan pertama biasanya sederhana. Apakah organ yang bertindak memang berwenang menurut hukum? Di bagian ini, Anda diajak melihat kewenangan pemerintahan melalui asas legalitas. Artinya, setiap tindakan administrasi harus dapat ditelusuri dasar hukumnya, bukan sekadar dianggap wajar dilakukan oleh pejabat tertentu. Karena itu, kita tidak cukup mengenal jabatan atau institusinya saja. Kita juga perlu memahami hubungan antara organ pemerintahan, dasar hukum tindakannya, dan batas kewenangan yang melekat pada masing-masing organ. Pembahasannya mencakup organ pemerintahan pusat dan daerah, lalu 3 cara memperoleh wewenang, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Setelah itu, kita hubungkan dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan agar Anda dapat melihat bagaimana pembagian kewenangan bekerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mari mulai dari pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar, lalu menjalankannya bersama Kementerian Negara sesuai bidang urusan masing-masing. Kementerian menjadi organ penting karena banyak fungsi administrasi dijalankan melalui penyusunan kebijakan, pemberian izin, pengawasan, sampai pelayanan publik di sektor tertentu. Di samping kementerian, ada juga lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi teknis tertentu yang tetap berada dalam ranah administrasi pemerintahan. Artinya, ketika Anda menganalisis tindakan administrasi, pelakunya tidak selalu kementerian, bisa juga lembaga khusus yang diberi tugas teknis oleh peraturan perundang-undangan. Pada tingkat daerah, pemerintahan daerah dijalankan oleh gubernur, bupati, atau wali kota bersama perangkat daerah. Disinilah urusan pemerintahan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Perangkat daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan fungsi administratif, mulai dari perencanaan, perizinan, pengawasan, hingga pelayanan sektor-sektor publik di daerah. Selain itu, badan atau pejabat lain juga dapat menjalankan fungsi administrasi pemerintahan sepanjang memiliki dasar kewenangan. Jadi, fokus kajian Han bukan hanya siapa jabatannya, tetapi apakah tindakannya berada dalam koridor wewenang yang sah. Sekarang kita masuk ke inti yang sangat penting, yaitu bagaimana suatu organ memperoleh wewenang. Dalam Han, pembedaan ini menentukan siapa yang sah bertindak dan siapa yang memikul tanggung jawab hukumnya. Yang pertama adalah atribusi. Ini merupakan pemberian wewenang baru oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu organ pemerintahan. Karena wewenang itu lahir langsung dari peraturan yang membentuknya, penerima atribusi bertindak atas wewenangnya sendiri. Tanggung jawabnya pun melekat pada organ penerima tersebut. Yang kedua adalah delegasi. Di sini terjadi pelimpahan wewenang dari pejabat atau organ yang lebih tinggi kepada pejabat atau organ yang lebih rendah. Dalam delegasi, yang berpindah bukan sekadar pelaksanaan teknis, tetapi wewenangnya juga ikut dilimpahkan. Karena itu, tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Yang ketiga adalah mandat. Mandat terjadi ketika pejabat memberi kuasa kepada bawahan atau pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Berbeda dari delegasi, pada mandat tanggung jawab hukumnya tidak berpindah. Tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat karena tindakan itu pada dasarnya dilakukan atas namanya. Kalau disederhanakan, atribusi melahirkan wewenang baru, delegasi melimpahkan wewenang beserta tanggung jawabnya, sedangkan mandat hanya memberi kuasa bertindak tanpa memindahkan tanggung jawab.
Pembedaan ini sangat penting saat Anda membaca keputusan administrasi. Dua tindakan bisa tampak mirip, tetapi status hukumnya berbeda jika sumber kewenangan dan penanggung jawabnya tidak sama. Jadi, setiap kali menilai tindakan pemerintahan, biasakan bertanya 3 hal. Wewenang ini berasal dari mana, dijalankan oleh siapa, dan tanggung jawab akhirnya berada pada siapa. Dengan kerangka itu, Anda akan lebih mudah membedakan atribusi, delegasi, dan mandat secara konseptual maupun dalam contoh konkret administrasi pemerintahan. Setelah memahami sumber wewenang, kita beralih ke cara kewenangan itu disusun dalam hubungan pusat dan daerah. Disinilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi konsep kunci. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, daerah otonom memiliki ruang untuk mengambil keputusan dalam urusan tertentu atas dasar kewenangan yang diserahkan. Ini menjadi fondasi penting dari otonomi daerah. Berikutnya adalah dekonsentrasi. Ini bukan penyerahan kewenangan kepada daerah otonom, melainkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi, dalam dekonsentrasi, garis pertanggungjawaban tetap kuat ke pusat meskipun pelaksanaannya berlangsung di daerah. Unsur daerahnya ada pada lokasi pelaksanaan, bukan pada kemandirian kewenangannya. Lalu ada tugas pembantuan. Ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, atau dari pemerintah daerah kepada desa, untuk melaksanakan tugas tertentu disertai kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Dalam tugas pembantuan, yang menonjol adalah hubungan penugasan. Pelaksana bekerja menjalankan tugas tertentu, tetapi kerangka tugas dan pertanggungjawabannya tetap ditentukan oleh pihak yang memberi penugasan. Kalau dibandingkan, desentralisasi memberi ruang otonom, dekonsentrasi menjaga pelaksanaan urusan pusat di daerah, dan tugas pembantuan menekankan kerja penugasan untuk tujuan tertentu. Sekarang kita simpulkan benang merah materi ini. Organ pemerintahan dalam HAN bergerak dari pusat hingga daerah, dan masing-masing hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan hukum. Sumber perolehan wewenang dapat berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat. 3 istilah ini tidak boleh dipertukarkan karena masing-masing membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hubungan pusat dan daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan tidak berdiri sendiri, tetapi disusun melalui pola kewenangan yang berbeda. Karena itu, dasar kewenangan selalu menjadi kunci untuk menilai legalitas tindakan administrasi. Tanpa dasar wewenang yang tepat, tindakan pemerintah dapat dipersoalkan keabsahannya. Dengan memahami kerangka ini, Anda sudah memiliki fondasi yang kuat untuk membaca persoalan HAN secara lebih tertib dan lebih tajam. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan pekan keempat ini. Dengan memahami organisasi pemerintahan dan sumber kewenangan, Anda sudah menyiapkan dasar penting untuk menilai tindakan administrasi secara tepat. Pada pertemuan pekan kelima, kita akan melanjutkan ke tindakan pemerintahan atau Bestuurs handling. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.